Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Heruji dari Prodi Pembimbingan Bahasa Islam semester 6. Di sini saya ingin membuat tugas mingguan mata kuliah Public Speaking, yaitu Learning Journal yang keempat. Baik, waktu minggu lalu kita disuruh maju untuk mempraktekkan. Jadi waktu itu biasa 3 lagi. Nah, yang pertama, public speaker yang pertama itu dia membahas kasus tentang kesehatan mental. Lalu yang kedua, dia itu membahas tentang teorinya kesehatan mental. Dan public speaker yang ketiga membahas tentang ilmu, pentingnya menuntut ilmu. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit, mengulang lagi tentang yang public speaker yang ketiga, menuntut ilmu. Jadi ada hadis yang mengatakan, ada kata yang mengatakan utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, yang mana artinya itu tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, maksud dari kalimat tersebut itu biasa digunakan untuk menggambarkan bahwa dalam Islam itu proses belajar tidak mengenal batas waktunya, mau itu dari kecil sampai akhir hayat. Jadi kita itu tetap dianjurkan untuk terus mencari ilmu, mau kita dari kecil atau sampai nanti kita akhir hayat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa belajar bukan hanya kewajiban di sekolah saja atau di kampus, tetapi merupakan suatu proses yang berlangsung sepanjang hidup. Nah, dengan kita terus menuntut ilmu, kita atau seseorang bisa memperbaiki diri, menambah wawasan, dan lebih bisa memahami ajaran agama maupun di kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan lagi ulang menurut saya tentang materi kelompok 2, yaitu metode dan teknik dasar public speaking. Nah, di mana isinya itu ada komponen dasar dalam public speaking. Yang pertama itu ada komunikator, ada pembicara. Ada komunikator ini orang yang menyampaikan pesannya kepada audiens dengan sarana media untuk penyampaian pesannya. Lalu ada komunikan atau audiens. Nah, komunikan atau audiens tersendiri ini yaitu orang yang menerima pesan kita. Lalu ada metode dan teknik dasar dalam public speaking. Nah, metode pada public speaking ini ada impromptu, manuskrip, memoriter, atau extemporan. Nah, yang pertama itu metode impromptu. Nah, metode impromptu ini yaitu metode berbicara di depan publik tanpa persiapan. Biasanya biasanya metode ini digunakan ketika kita diminta untuk berbicara dadakan. Contohnya itu seperti sambutan atau tanggapan atau nanya gitu dalam suatu acara, menanyakan. Lalu yang kedua itu ada metode extemporan. Nah, metode extemporan ini metode berbicara dengan mempersiapkan garis besar materi, lalu kita jelaskan secara rinci di depan secara langsung. Jadi metode extemporan ini sebelum kita ingin menjelaskan materi yang ingin kita sampaikan, jadi kita menyiapkan garis besar materinya dan lalu kita membuat poin-poinnya, lalu setelah itu kita menjelaskannya secara rinci ketika kita presentasi. Nah, yang selanjutnya itu ada metode manuskrip atau naskah. Nah, metode manuskrip atau naskah ini metode di dalam public speaking ini yaitu berbicara dengan membaca teks yang sudah disiapkan. Nah, biasanya metode ini digunakan untuk acara resmi atau formal, dengan tujuan agar tidak terjadinya kesalahan dalam penyampaian kata-kata.
Lalu ada metode memoriter atau hafalan. Nah, metode memoriter ini atau hafalan dalam public speaking yaitu cara kita berbicara di depan umum dengan kita menghafalkan naskah atau isi materinya yang ingin disampaikan kepada audiens. Jadi kita ketika menyampaikan pesan, kita tidak melihat teks atau membaca teks. Lalu ada teknik dasar public speaking. Ada teknik verbal, vokal, dan teknik visual. Nah, teknik verbal ini dimana teknik penyampaian pesan melalui kata-kata yang digunakan pembicara. Oke, selanjutnya ada teknik vokal. Nah, teknik vokal ini ada kaitannya dengan penggunaan suara saat berbicara. Jadi ketika kita ingin menyampaikan pesan, jadi suara kita tuh harus jelas. Nah, yang ketiga itu ada teknik visual. Nah, teknik visual tersendiri yaitu teknik komunikasi melalui penampilan bahasa tubuh. Jadi ketika ingin menyampaikan pesan, body language kita harus main juga supaya para audiensnya ini masuk gitu, mengerti apa yang ketika kita ingin sampaikan. Nah, dalam public speaking ini ada 3 teknik dasar. Yang pertama itu ada pembukaan, ada isi, dan penutup. Jadi pertama itu pembukaan. Jadi dimana pembukaan ini kayak untuk menarik perhatian audiens, lalu perkenalan dan memperkenalkan topik atau pesan yang ingin kita sampaikan. Setelah itu baru kita sampaikan isinya, materinya kita jelaskan di situ atau informasinya. Dan yang terakhir itu penutup, di mana penutup ini kita dapat menyimpulkan atau pesan dan kesan akhir. Nah, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.